dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan puji syukur betul-betul kita ucapkan kepada Allah karena pada subuh hari ini, setelah Allah menghidupkan kita dari kematian kecil kita, setelah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan kemudian dimudahkan langkah kita menuju ke rumahnya, menuju ke masjidnya, maka suatu kesyukuran buat kita semua karena Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, masih mencintai kita dengan memberikan kemudahan-kemudahan tersebut, sehingga tidak ada kata lain yang terucap hanya kepada Allah, yaitu ucapan rasa syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah. Semoga kita semua ini insyaallah jamaah Masjid Babur Rahmah tetap menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Kemudian kala mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan memperbaiki ucapan salawat kepada beliau, mudah-mudahan insyaallah kala kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk kajian tematik pada subuh hari ini, kami sekedar mengingatkan kepada kita semua dan terutama kepada diri pribadi kami motivasi yang sangat kuat di waktu subuh. Kedahsyatan waktu subuh itu, masya Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya di waktu subuh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat. Luar biasa. Bapak dan Ibu, bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang menunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh, jadikan SOP-nya begini. Ini ada namanya salat sunnah rawatib yang disebutkan oleh Rasulullah dari istri beliau Ummu Habibah, bahwasanya selain disebutkan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat setiap hari, ya, salat sunnah rawatib namanya, ada yang disebut dengan qobliyah, yaitu sebelum dikumandangkannya iqamah, jadi setelah azan dan sebelum dikumandangkan iqamah. Ada namanya ba'diyah. Kata Rasulullah dari Ummu Habibah tadi bahwa barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatibnya, salat sunnah 12 rakaat dibilang, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Lalu salat apa kata Bapak dan Ibu? Saya mengambil waktu subuh dulu. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, jadi sudah 6. 2 rakaat setelah zuhur, jadi 8. 2 rakaat setelah maghrib, jadi 10. Dan 2 rakaat setelah isya, jadi 12. Itulah Rasulullah dengan tegas mengatakan, setelah Ummu Habibah mendengarkan langsung dari beliau, maka Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Dan termasuk dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh walaupun beliau dalam perjalanan. Jelas sekali rakaat al-fajri, kata Rasulullah. Salat sunnah 2 rakaat yang dimaksudkan salat sunnah rawatib di sini dalam qabliyah, setelah azan dikumandangkan terus kita salat 2 rakaat dulu, kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, masya Allah. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu, kalau kita mau searching di internet,
Kita lihat orang terkaya di dunia ini siapa? Banyak sekali kan rata-rata orang barat yang menduduki posisi 10 teratas orang paling kaya di dunia. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau merenungi secara mendalam, sesungguhnya orang yang paling kaya di dunia itu adalah orang beriman, orang muslim, orang beriman yang senantiasa betul-betul dia memahami makna daripada 2 rakaat sebelum subuh itu. Kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isi. Inilah motivasi bagi orang beriman kepada dia. Dan setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu, lalu kita mendekatkan sholat subuh. Yang saya katakan tadi disaksikan oleh malaikat, yang Rasulullah mengatakan bahwa waktu sholat di antara 5 waktu sholat ini yang sangat berat bagi orang-orang munafik atau ada kemunafikan dalam hatinya adalah sholat subuh. Jadi yang sholat yang sangat berat itu bagi orang munafik atau ada penyakit dalam dirinya adalah sholat subuh. Ada juga mengatakan selain sholat subuh, sholat isya. Bapak dan Ibu berbahagia. Sehingga inilah yang kemudian, kalau kita betul-betul memahami daripada esensi ilmu tentang bagaimana agama kita ini, sangat luar biasa kalau Rasulullah mengatakan begini, bahwasanya ilmu itu maksudnya ilmu agama, dengan dipelajarinya, dengan kita betul-betul termotivasi bergairah untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu berbahagia. Baik. Adapun tema kita pada subuh hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita ini mencapai gelar muttaqin, gelar orang yang bertakwa. Jadi bukan sekedar gelar yang disematkan dari orang lain, tapi langsung Allah menyematkan. Sebagaimana dalam firman Allah, yang kalau masuk bulan suci Ramadan, ini yang sering disampaikan oleh para ustaz pada awal Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, disebutkan akhirnya la'allakum tattaqun. Coba kita perhatikan, yang diundang oleh Allah, input daripada penggembelengan bulan suci Ramadan, yang dipanggil, yang diundang oleh Allah, yang diajak oleh Allah adalah hanyalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita melihat dari konteks dan input orang beriman saja yang diundang, itu sudah banyak memang orang yang tidak lolos. Sudah banyak orang yang gugur dalam seleksi. Nah, setelah alhamdulillah kita ini sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki keimanan walaupun sedikit. Kemudian proses yang Allah buka lebar-lebar itu adalah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Itulah yang disebut dengan siam, itulah disebut dengan puasa beserta seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang membuat kita ini insya Allah akan mendapatkan gelar di sisi Allah, menjadi orang yang takut kepadanya, menjadi orang yang bertakwa, itu sangat bergantung daripada proses yang kita lakoni, yang kita jalani di bulan suci Ramadan. Jadi tidak serta-merta Bapak dan Ibu, orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan keluar langsung menjadi orang muttaqin, tidak mungkin, tidak serta-merta. Oleh sebab itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la'allakum, yang bahasa Indonesianya adalah mudah-mudahan, semoga, berarti tidak serta-merta. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, bagaimana kita supaya bisa menggapai yang namanya muttaqin? Maka proses itu yang kita perbaiki betul-betul. Maka saya selalu mengatakan bahwasanya kalau betul-betul kita ini merasa bahwa tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka sangat wajar kalau kita memberikan yang kualitas terbaik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjaga. La'allakum tattaqun, supaya kita itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana orang yang bertakwa itu Bapak dan Ibu? Nah, ini sudah mulai masuk. Di dalam Al-Qur'an ada 2 hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan
diperintahkan untuk disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Apakah itu? Allah menyebut dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi dua hal ini yang kata Allah harus disegerakan. Wasari'u, bersegeralah kalian. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk bersegera kedua hal. Bercepat-cepat untuk dua hal. Apa itu? Ila maghfiratin. Yang pertama adalah kita disuruh ini cepat-cepat memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Makanya Allah mengatakan, ayo jangan tunda-tunda, ini namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda, ini banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ila maghfiratin min rabbikum. Jadi beristighfar kepada Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan juga bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada kepada lingkupan orang-orang penghuni surga. Maksudnya kita disuruh untuk bagaimana mengejar surga itu. Tentunya dengan iman dan amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak bertobat kepadanya, kemudian mengejar yang namanya surga, melakukan amalan-amalan surga memang di dunia ini. Untuk siapa kayak itu? U'iddat arduha as-samawati wal ardh, kepada ibu. Jadi surga ini seluas langit dan bumi. Bahkan Rasulullah pernah mengumpamakan bahwa perbandingan antara bumi, antara dunia yang kita tempati ini dengan akhirat di sana yang kita mau datangi, yang pasti sudah kita harus datangi di sana. Perbandingannya kata Rasulullah seperti engkau mencelupkan jarimu di laut, jari telunjuk, lalu diangkat, maka meneteslah satu tetes air. Maka Rasul mengatakan, inilah satu tetes yang mengalir di aku dari telunjuk. Setelah saya celup di air di air laut ini, maka itulah besarnya dunia, besarnya bumi yang kita tempati, besarnya dunia yang kita tempati. Sedangkan lautan luas itu, itulah adalah luasnya akhirat. Arduhas samawati wal ardh, luasnya langit dan bumi. Surga yang tidak pernah dilihat kenikmatan sebelumnya, surga yang pendengaran kita belum pernah kita dengar sebelumnya kenikmatan-kenikmatan tersebut, surga yang kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah kita sentuh dan kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, saking nikmatnya di surga. Namun untuk siapakah itu? U'iddat lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, dalam konteks surah Al-Imran ayat 133 sampai 135 jelas sekali Allah menyebutkan bahwasanya orang bertakwa itu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Masya Allah. Karakteristik, tanda-tanda, ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya. Yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa berinfak, baik itu dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia berpunya, walaupun dalam keadaan dia sempit, walaupun dalam keadaan dia tidak berpunya. Maka disitulah sebenarnya dilihat bagaimana Bapak dan Ibu zakat, infak dan sedekah itu menjadi istilahnya pokok bahasan, menjadi bahasan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kalau kita perhatikan surah Al-Munafiqun ayat ke-10 Bapak dan Ibu, pada saat ada orang yang mau dicabut nyawanya, kemudian dia minta tenggang waktu supaya ditunda, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tundalah sedikit ini ajalku. Sebab apa? Fasaddaqa, saya mau bersedekah dulu ya Allah. Jadi orang yang mau dicabut nyawanya kemudian dia minta tenggang waktu, dia minta ditunda ajalnya, ternyata dia minta kepada Allah. Dalam surah Munafiqun ayat 10 disebutkan bahwasanya dia meminta bahwa ya Allah, saya mau banyak bersedekah.
wa kun minas sholihin, dan juga saya mau banyak-banyak beramal saleh. Jadi dan Bapak dan Ibu berbahagia, orang-orang bertakwa itu masya Allah, dia yakin bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki bukanlah harta yang kita simpan di bank, tetapi harta yang kita miliki adalah apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita berinfak, maka pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan melipat gandakan pahala kebaikan daripada apa yang kita keluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ibaratnya dia menanam sebuah benih. Coba luar biasa secara gamblang Allah sampaikan. Kemudian benih ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tumbuhkan menjadi sab'a sanabil. Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Jadi kita yang istilahnya kalau satu kali kita bersedekah, berinfak di jalan Allah, maka pada saat itu Allah akan membalas. Pertama Allah tumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai kata Allah itu ditambahkan lagi 100 butir. Mi'atu habbah. Berarti 100 dikali 7, 700 kali lipat. Dan orang yang bertakwa itu dia pandai-pandai melihat waktu yang ekstrim untuk bersedekah. Ingat, bersedekah melihat dari waktu. Kalau kita bersedekah setiap hari, insya Allah walaupun 1000, maka bersedekahlah di waktu subuh. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan menjelang subuh hari ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada orang yang berinfak bersedekah di subuh hari ini. Malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, musnahkanlah, hancurkanlah harta-harta, jangan engkau sisakan harta-harta orang yang tidak mau mengeluarkan sedekahnya di subuh hari. Insyaallah. Itu yang pertama kalau sedekah setiap hari. Kalau setiap pekan, Bapak dan Ibu, maka carilah di hari Jumat, sedekah Jumat jauh lebih utama. Kalau berbicara lagi tentang tahun, tentang bulan, maka masya Allah carilah di bulan suci Ramadan. Rasulullah terkenal sebagai manusia dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Kenapa tadi? Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau bertepatan dengan hari Jumat dan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, tinggal 1 hari, 1 Jumat lagi, insya Allah. Betul ya? Ya, 1 Jumat lagi. Maka manfaatkanlah waktu-waktu itu untuk kita bersedekah. Itulah namanya sedekah ekstrim. Nah, itu kalau melihat dari waktunya. Ingat, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ada lagi yang namanya kalau kita melihat apakah sedekah apa yang bagus kita berikan ya. Maka kalau yang persoalan ini skala prioritasnya adalah carilah sedekah yang sifatnya jariyah, yang mengalir. Apa contohnya? 1 keramik kita sumbangkan untuk masjid kita di Babur Rahmah ini. Kemudian pada saat kita meninggal, 1 keramik ini masih selalu ditempati sujud oleh jamaah, maka pahalanya akan mengalir. Idza matal insan, ketika meninggal manusia. Idza matal ibnu Adam, ketika meninggal anak cucu Adam, in qata'u amaluhu, terputus semua amalnya, terputus semua pahalanya, illa min talatin, kecuali 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama itu adalah sedekah ginjalnya. Sedekah yang sifatnya mengalir. Apalagi yang mengalir sifatnya wakaf Al-Qur'an. Kalau kita memiliki kelebihan harta atau kita memiliki harta, kita berikan saja Al-Qur'an yang harganya 100.000, lalu kita bawa ke pondok-pondok tahfiz. Setiap anak-anak santri tahfiz Quran, hafiz Quran di pondok tahfiz itu membaca 1 huruf. Kan disebutkan oleh Rasulullah bahwa 1 huruf yang kita baca insya Allah akan dikalikan menjadi 10. Jadi 1 huruf mendapatkan 10 pahala. Man qara'a harfan minal Quran, barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 hasanat yang dilipat gandakan menjadi 10. Lalu Rasul mengatakan lam aqul alif lam mim
harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, kalau dia dibaca oleh Al-Quran yang kita wakafkan dibaca oleh santri satu biji saja, maka masya Allah pada saat kita meninggal itu bukan saya meninggal, pada saat kita sedang masih hidup itu tetap mengalir pahalanya ke kita. Itu sama maksudnya tadi. Jadi perhatikan waktu dan perhatikan apa bagusnya yang perlu kita infakkan dan sedekahkan. Ada lagi yang namanya infak dan sedekah yang sifatnya wajib. Nah, ini perlu banyak waktu ya. Tapi saya tidak bahas itu namanya zakat. Zakat mal dan zakat. Tapi nanti bisa ditanyakan zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta atau zakat profesi atau zakat penghasilan. Ya, itu baik. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Terus yang kedua, bahwa selain alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Ciri khas orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang menahan amarahnya. Ada seorang meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah tahu bahwa orang ini sesungguhnya pemarah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, singkat saja, la taqna. Jangan marah. La taqna, jangan marah. La taqna, jangan marah. Walakal jannah, bagimu surga. Orang yang sunatan, ringkas sekali pesannya Nabi. Tapi luar biasa kalau kita cermati kepada ini. Dan kita melihat puasa yang kita lakukan, siang yang kita lakukan betul-betul mengantarkan kita ini menjadi manusia-manusia yang tawadu, yang senantiasa menjaga amarahnya. Saking bagaimana Rasulullah itu memberikan pendidikan kepada kita semua, sampai Rasulullah mengatakan, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Biarkan saja dia. Kita disuruh bersama. Yang disuruh bersama. Kalau misalkan begini, kalau ada orang yang marah kepada kita, kalau ada orang yang mengganggu kita, makanya kalau orang puasa itu ada yang diganggu, maka cukup mengatakan ini so'imun, maaf saya lagi puasa. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Rasulullah memberikan resep kepada kita. Bahwasanya kalau kita ini marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau misalkan masih kita bisa duduk masih saja marah, maka Rasulullah mengatakan pada saat berdiri marah disuruh duduk. Duduk masih marah maka disuruh berbaring. Kalau masih berbaring masih ada orang yang marah, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Kira-kira yang mana? Diangkat dibuang ke laut. Maka Rasulullah mengatakan, berwudhulah. Sesungguhnya marah itu berasal dari syaitan. Seorang suami itu terus-terusan marah sama istrinya, seorang bapak marah terus sama sama anaknya, seorang ibu marah terus sama anaknya, seorang anak marah terus sama ibunya, sampai namanya pukul-pukul. Seorang majikan marah kepada pembantunya, seorang ketua organisasi marah kepada anak buahnya, masya Allah. Yang namanya marah ini Bapak dan Ibu dari syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya karena amarah itu dari syaitan, maka sirangilah api yang panas itu dengan berwudu. Maka kalau kita melihat lulus tidaknya kita dalam bulan Ramadan, maka apakah kita mampu 11 bulan ke depan? Masya Allah. Kalau di bulan suci Ramadan kan, kalau kita ini Masya Allah, kita ada di betul-betul waktu kita itu betul-betul tertahan untuk marah. Kenapa? Karena kan malam ada olazur. Siapa saja yang tidak bisa menjaga dari perkataan-perkataan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Tidak ada makna dari sisi puasanya. Nah, itu yang berikutnya setelah infak, kemudian menahan marah, kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Kalau ada orang yang bersalah, membuat kesalahan kepada kita, maka maafkanlah, karena memaafkan itu adalah insyaallah ciri penghuni surga. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu ada perintah dari Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat kepada kita. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakurullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, maka dia cepat-cepat ingat kepada Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan yang namanya istighfar Bapak dan Ibu berbahagia. Bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak punya dosa. Tapi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa. Setiap kita ini pasti punya dosa. Wa khairu khata', dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Maka Bapak dan Ibu, di bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan waktu-waktu sahur. Waktu-waktu sahur banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena waktu-waktu sahur inilah kalau istighfar kita ucapkan, maka inilah istighfar yang sangat dahsyat. Bil ashari hum yastaghfirun atau mustaghfirin bil ashar. Dalam surah Al-Imran ayat 17 dan surah Al-Zariyat ayat 18 mirip-mirip ayatnya, bahwa ucapan yang sangat dahsyat untuk kita minta ampun kepada Allah yaitu di waktu sahur, yaitu 1 jam sebelum dikumandangkannya azan subuh. Itulah yang sempat saya sampaikan teman sengaja, saya perpendek supaya kita insya Allah banyak tanya jawab nanti sampai nanti masuk di waktu syuruk. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mungkin belum sempat dibahas dari sini masalah yang dulu seperti salam, karena berzakat itu saya serahkan kepada para teman atau bahkan pesantren. Belakangan ada beberapa ustaz mau menyampaikan sama saya yang menggunakan surah Toba yang itu, bahwa zakat itu perorangan, saya penyurangan. Jadi apa itu semuanya individu perorangan. Nah, di masjid kita ini dapat punya lain. Karena di dalam puasa banyak sekali permintaan zakat dalam amplop dari pesantren, dari panti asuhan. Nah, persoalannya adalah kalau kita berikan kepada panti asuhan, saya yakin panti asuhan itu semua adalah dia berhak, tapi ada keraguan di hati, apakah zakat saya itu diberikan kepada orangnya? Karena misalnya saya berikan zakat kepada panti, lalu dia jadikan untuk bangun WC, itu kan tidak kena jadinya. Walaupun sebenarnya WC itu untuk anak-anak panti juga, tapi kan persoalannya harus kepada orangnya. Sehingga dia sarankan begini, Gus, tolong didata orangnya. Kalau misalnya panti beberapa orang yang berhak, kemudian amplopnya ke orang itu. Jadi zakat mal saya misalnya saya berikan ke sana, nanti petugas pantinya memberikan ke orang itu satu. Kalau perlu berikan langsung kepada orangnya. Nah, ini bagaimana? Karena saya juga perlu begitu, berikan kepada pesantren saja. Zakat mal saya kalau diberikan ke pesantren ini. Nah, akhirnya ada ustaz mengatakan itu kurang pas, karena nanti ke pesantrennya belum tentu kepada orangnya. Dan mungkin dibangunkan gedung, nah itu tidak kena lagi. Walaupun gedung itu santri juga. Lalu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu atau langsung dijawab begitu ya? Langsung saya. Baik. Alhamdulillah betul sekali bahwasanya Bapak dan Ibu, zakat itu ya, zakat harta dimaksudkan Bapak tadi ya. Memang di dalam Al-Quran surah Taubah ayat
60 juga disebutkan tadi bahwa memang secara individu, dan itu urutannya juga itu sesuai dengan skala prioritas sebenarnya. Jadi fakir, miskin, amil, dan seterusnya ada 8 asnaf namanya. Nah, jadi sebenarnya begini, memang jauh lebih utama kalau kita berikan kepada yang bersangkutan. Apalagi kita tahu bahwa memang status daripada orang tersebut, anak tersebut adalah dia fakir atau miskin. Nah, itu yang pertama untuk skala prioritasnya. Yang kedua itu kalau lembaga amil masih bisa, yang terpercaya yang saya maksudkan. Sebab itu lembaga amil zakat memang sudah ada apa istilahnya ya, sudah ada bersumpahnya bahwa memang betul-betul tidak digunakan untuk selain daripada peruntukan yang 8 asnaf itu yang ada di satu komunitas. Jadi menurut hemat kami, kalau memang tidak bisa secara perorangan, maka yang kedua adalah lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat kan sudah banyak Bapak dan Ibu. Dan insya Allah terpercaya semua lembaga amil zakat itu. Tidak usah lagi khawatir tentang itu. Nah, yang berikutnya saya tidak tahu. Pengurus masjid, pengurus yayasan, bakti asuhan, saya tidak tahu. Karena begini, biasanya Bapak dan Ibu berbahagia, walaupun sebenarnya di harta zakat yang masuk itu diberikan betul-betul misalkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi biasanya kan yang menjadi skala prioritas justru bukannya urutan 1 nomor 2 yang dalam ayat itu, fakir dan miskin. Justru yang urutan berapa tadi? Walaupun sebenarnya bahwa masjid itu bagian daripada itu, tapi kan persentasenya tidak sebanyak daripada untuk golongan 1 dan 2. Maka menurut hemat saya, alhamdulillah kalau kita sudah paham seperti itu, maka paling tidak 2 ini yang bisa kita lakukan, bahwasanya diberikan secara personal, kita sampaikan secara personal, jadi zakat harta kita ya, yang sesuai yang usianya harta kita sudah 1 tahunnya, kemudian senilai dengan harta bersih kita senilai dengan 85 gram emas. Jadi saya kira begitu yang kita lakukan. Dan yang kedua, tidak usah khawatir kalau lembaga amil zakat. Ya, yang kita lakukan insya Allah, karena di situ kan juga yang penting kan kita sudah niatkan bahwa ini adalah zakat harta, maka insya Allah tidak jadi masalah. Nah, bagaimana dengan pondok-pondok tahfiz? Sebenarnya ada juga pondok tahfiz yang memang betul-betul disalurkan sesuai dengan apa yang menjadi temuan daripada muzaki yang berzakat. Jadi Bapak dan Ibu juga kita harus pandai-pandai juga melihat mana pondok-pondok tidak jadi masalah juga, Pak. Kalau tapi sekali lagi kalau masalah tadi prioritas pertama dengan yang lembaga zakat itu yang saya kira yang kan biasanya sesudah zakat itu dikumpul, kita harus dikirim ke Basnas. Kalau sepertinya wajib, karena di saudara ini harus ke Basnas. Nah, kita tahu kalau kita ke Basnas itu oke lah kita percaya, tapi kadang-kadang harus untuk proposal minta untuk dikasih ke ini kan bagaimana? Saya andai kata mungkin itu pikiran saya, kenapa tidak dihabiskan di kota di masjid itu? Kenapa harus ke Basnas? Padahal kan ini masih banyak mungkin warga kita yang perlu. Nah, kenapa harus ke sana? Dan itu kembalinya tidak mudah kalau minta, harus proposal lagi. Nah, ini kan bagaimana caranya? Ya, yang kan sebab kita berada di satu negara yang punya aturan, jadi harus pemanfaatannya. Karena kita jelaskan di apa 60 itu 8 asnaf itu harus menerima. Jadi begini. Makanya saya katakan tadi bahwasanya dalam 8 asnaf itu kan betul-betul sesuai dengan skala prioritas. Nah, dia kalau misalkan di tempat itu di kampung itu betul-betul lengkap 8 asnaf, ya berarti memang semua dana yang terkumpul itu yang masuk ke Basnas, ya itu betul-betul dibagikan seperdelapan gitu. Tetapi kalau di situ sebenarnya di kampung kita ini yang ada cuma fakir, miskin, dan amil, cukup segitu saja yang diberikan. Maka menurut hemat kami yang kita lakukan begini, yang Bapak sekalian, bahwasanya insya Allah kita berprasangka baik saja dengan Basnas. Yang penting kan Allah menilai bahwa kita sudah mengeluarkan ini, mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan
Insya Allah kalau misalkan nanti ke depan, kalau misalkan undang-undang tentang kesakatan ini lebih ini kan masih menibah. Misalkan kita di kota Makassar ini ada di satu kampung, tidak usah saya sebut namanya, bukan saja di Basnas, harta yang terkumpul itu di masjid-masjid Bapak dan Ibu itu sampai dibagi-bagi ke apa dulu ke tingkat desa itu, ke mana naudzubillah tadi, masya Allah. Saya bilang ini itu sampai saya kritik keras, ini yang tidak boleh. Kalau ke Basnas itu masih mending, tetapi kalau misalkan semua perangkat di pemerintahan itu desa, kecamatan terus ke atas ke bupati, naudzubillah, saya bilang tidak boleh. Saya mengatakan wallahi demi Allah, yang persoalan ini saya takut ya istilahnya itu azab Allah akan datang karena kita remehkan persoalan begini, tidak lari, tidak sesuai dengan peruntukan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahaya. Inilah yang kalau kondisi seperti itu kita tahu, maka saya bilang sama para calon zaki, kalau seperti ini biar tidak cari tempat lain untuk berzakat, biar di luar daerah, kalau begini daerah. Tapi kalau selama ini Pak masih ada di situ ada bahasa-bahasa Basnas, ya cukup kita berprasangka baik saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang yang betul-betul mengelola mengenai perzakatan itu. Itu saja yang kita bisa lakukan. Yang penting kita keluarkan harta kita untuk membersihkan, mensucikan jiwa dan hati kita. Ya Allah Taala Bismillah. Salah satu ciri orang yang bertakwa tadi itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Jadi bedakan itu sekedar melafazkan istighfar atau beristighfar. Nah, jadi sebenarnya yang dia maui oleh Allah yang disampaikan Rasulullah SAW adalah bukan lafaz daripada istighfar itu menjadi penekanan. Yang dimaksudkan yang di sini adalah jika sebelum kita keluarkan kalimat astagfirullah itu adalah ingatlah kesalahan masa lalu kita. Itu istighfar yang menjaga yang dimaksud. Kalau sekedar astagfirullah tanpa ada istilahnya bilang jejak kemarin itu kan artinya sama kalau kita mengajari burung beo untuk mengucapkan burung beo itu ada kan belajar sampai saking lancarnya itu burung beo, setiap kali dilihat tuannya selalu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Tapi sekalinya pas itu burung beo ini lagi santai-santai supaya kan ini yang punya burung ini supaya dia mengetes apakah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini burung beo di akhir hidupnya. Tapi apa yang terjadi pada saat ini burung beo mau meninggal tidak sempat yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya karena dia lisannya saja yang dilatih, bukan itu dimaksud. Jadi istighfar itu adalah bagaimana semua perangkat termasuk hati kita, kemudian akal sehat kita mengatakan kita ingat masa lalu itu sampai kita menangis dengan otomatis lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, Allah ternyata saya punya dosa. Ya, seperti Bapak tadi itu lakukan, itu yang itu benar. Oh ya astagfirullah tadi saya lagi ini sih. Itu istighfar yang benar. Tapi kalau sekedar mau dilisankan saya apa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah itu melihat ini kita, hati kita. Nah, kalau ucapan itu adalah sebagai pengumuman saja, sebagai pengumuman. Walaupun juga ada ucapan yang memang harus diucapkan. Jadi saya kira yang paling penting kita sama-sama pahami bahwa istighfar atau ucapan astagfirullah itu adalah lahir betul-betul setelah kita mengingat dosa-dosa kita. Astagfirullah tadi saya lagi mengucap buruk. Itu seketika Allah akan ampuni dosa kita itu. Kalau kita mengingat itu dosa kita. Kalau perlu sebut itemnya itu, seperti item dosa itu kita dimaksud. Nah, apalagi ada namanya kalau atau item dosa-dosa besar yang disebutkan yang saya sebutkan tadi, maka perlu juga istighfarnya yang besar juga, namanya sayyidul istighfar. Ada yang sudah hafal Bapak dan Ibu sayyidul istighfar di sini? Insyaallah Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Banyak sekali Ustaz. Tidak, yang penting tadi maknanya kita tahu. Faghfirli ya Allah, banyak dosaku ini ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah ya aku ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Itu istighfar yang luar biasa. Nah,
Baik. Terus pertanyaan berikutnya, apakah bansos itu bagian daripada zakat? Tidak, sama sekali tidak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu berbahagia, dalam ajaran agama kita sangat jelas persoalan dan bagaimana mengambil harta zakat itu. Itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, dan pada saat kita salurkan juga harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tadi 18 naf itu. Nah, bansos ini apa? Dari mananya saja kita tidak tahu kan? Itu satu. Padahal Allah akan tanya nanti tentang harta itu. Dua pertanyaannya harta itu. Itu luar biasanya harta nanti pada saat la yazalu qala ma'ati yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di yaumil qiyamah. Hatta yus'ala, sampai dia ditanya persoalan harta. Min aina kasaba, dari mana mendapatkan harta itu? Jadi kalau sudah ada cara mendapatkannya salah, itu hati-hati. Itu akan mengundang azab Allah di dunia, dan terlebih nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan setelah kita mendapat, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita ini sudah mendapatkan di harta yang halal. Maka pertanyaan kedua, fima anfaq, di mana engkau salurkan? Apakah engkau salurkan kepada orang yang dia termasuk sebenarnya bukan orang miskin, orang fakir, bukan, tidak ada sama sekali dalam 18 naf itu, tetapi kok tersalur ke sana? Itu dana zakat saya Bapak dan Ibu, kalau tidak tersalur kepada 18 naf ini, salah satu dari 18 naf ini, maka itu akan dipertanyakan. Allah akan pertanyakan. Apalagi yang terjadi bansos yang sudah tidak tahu itu bukan asal usulnya bagaimana. Yang kedua juga penyalurannya lagi jauh lebih salah lagi. Masa yang dapat yang dapat bansos itu adalah orang yang punya motor NX, ternyata ASN, ternyata alhamdulillah. Wallahi demi Allah Bapak dan Ibu, di masjid kita ini di Babur Rahmah ini, saya katakan demi Allah, kenapa setiap saat musibah beriringan terjadi di negeri ini? Coba kita menggunakan akal waras, menggunakan akal sehat kita. Ya Allah, ada apa itu? Maka kita perlu ini tobat berjamaah ini, dan disingkirkan semua hal-hal yang justru mengundang penzaliman kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Hati-hati. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang terzalimi, yang seharusnya dia yang punya hak untuk menerima dana itu. Tetapi kenapa ada orang-orang yang tertentu yang mengatur sehingga tidak tepat sasaran? Inilah kalau memang kita merasa sudah istilahnya yang mendapat bansos sudah merasa menang, tapi ingat Allah tidak akan pernah tidur Bapak dan Ibu. Maka kita harus merubah keadaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau bukan kalau kita sendiri berupaya. Bagaimana cara upaya kita? Kita sampaikan kebenaran itu. Kita sampaikan kebaikan itu, apalagi kita punya status level tinggi di tengah masyarakat, maka disitulah kita punya hak Bapak dan Ibu. Karena Rasulullah mengingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika engkau melihat sebuah kemungkaran, itu kan kesalahan, maka cegahlah dia dengan power yang kita miliki. Wa in lam yastati, jika tidak mampu, maka dengan lisan sampaikan. Dan jihad yang paling besar kata Rasulullah itu adalah memberikan nasihat kepada orang yang diberikan wewenang lebih tinggi daripada kita. Itu kan jihad. Lalu sekarang mana kita salah Pak, salah Ustaz, bukan Ustaznya ini. Besar masih apalagi jadi ini adalah dalam bansos jelas bukan zakat, dan jelas yang kemudian yang berikutnya adalah seharusnya itu kalau dia bagian daripada infak dan sedekah, salah juga karena apa diberikan orang yang bukan pada sasarannya. Jadi begitu, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu tidak ada yang bertanya Ibu? Sudah tahu semua? Kalau sudah tahu semua berarti saya yang bertanya. Jam berapa waktu ini?
sudah masuk waktu. Oh, sudah masuk. Oke. Alhamdulillah sudah masuk waktu. Masyaallah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia selesai sholat berjamaah itu dia baca Quran, dia zikir atau wirid, kemudian atau dia mendengarkan ceramah-ceramah sampai waktu masuk waktu syuruk, maka pahalanya apa? Sama dengan pahala haji dan umrah. Iya, tamatan sempurna. Masya Allah, ternyata di sini orang luar biasa. Saya baru pertama kali datang ke sini, ternyata orang yang gairah motivasi untuk agama tinggi. Dan nyatanya kelihatan bahwa setelah sholat isya, setelah disebut sholat isya berarti di sini orang kajian berarti luar biasa. Jadi pahalanya kan, pahalanya seperti haji dan umrah. Itu sholat isya keluarga itu. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.